Halo semua, kembali lagi bersama Cinema Film. Kali ini saya akan membahas sebuah film berjudul Wolf Creek yang dirilis pada tahun 2005. Singkat cerita, film ini diangkat dari kisah nyata tentang 3 orang yang sedang pergi ke sebuah tempat bernama Kawah Wolf Creek. Namun mereka diburu oleh seorang pembunuh berantai. Film berlatar belakang pada sebuah tempat di Australia Barat bernama Brome. Terlihat seorang pria bernama Ben yang sedang membeli sebuah mobil untuk perjalanannya menuju Kawah Wolf Creek. Dirinya pergi bersama 2 orang wanita bernama Lizzie dan juga Christy. Sebelum melakukan perjalanan, mereka bertiga bersenang-senang terlebih dahulu di sebuah pantai hingga tertidur sampai keesokan paginya. Mereka lalu menyiapkan beberapa barang yang dibawa untuk menuju ke kawah tersebut. Setelah itu barulah mereka melakukan perjalanan menuju Wolf Creek. Ketika menjelang malam, mereka memutuskan untuk tidur semalaman di sebuah tempat bernama Half Creek. Lalu mereka berhenti di sebuah tempat bernama Emu Creek untuk mengisi bahan bakar serta mampir ke sebuah bar. Ketika itu, Ben sempat-sempatnya membuat vlog tentang perjalanan dan terlihat seorang pria yang merupakan petugas di tempat itu. Di sebuah bar, temannya Ben sempat dilecehkan oleh kumpulan berandal yang ada di bar tersebut. Namun karena kalah jumlah, Ben memutuskan untuk segera pergi meninggalkan tempat itu. Setelah melakukan perjalanan panjang, mereka akhirnya sampai ke tempat tujuan, yaitu sebuah kawah bernama Wolf Creek. Kawah tersebut merupakan tempat jatuhnya sebuah meteor yang membuat sebuah kawah. Tidak terdapat satupun orang di sana dan hanya terlihat sebuah tengkorak serta tulang belulang hewan yang sudah mati. Setelah bersantai, mereka memutuskan untuk kembali pulang. Namun tiba-tiba saja muncul keanehan kepada mereka, yaitu tiba-tiba saja jam yang mereka pakai berhenti dengan sendirinya. Ben menyangka bahwa mungkin jamnya sudah habis baterai, namun setelah menghidupkan mobil itu juga tidak mau hidup. Ben mencoba untuk memperbaiki mobilnya hingga sampai di malam hari, tetapi mobil itu tetap tidak mau menyala. Ketika itu terlihat sebuah cahaya mobil yang mendekati mereka. Setelah turun dari mobil, terlihat seorang pria yang menggunakan truk bernama Mac dan menawarkan bantuan untuk memperbaiki mobil Ben. Karena kurangnya peralatan, Mac menawarkan mereka untuk menderek mobil itu ke tempat ia tinggal dan memberi waktu bagi Ben untuk memikirkannya. Christy lalu mengatakan kepada temannya bahwa kemungkinan orang tersebut akan meminta sejumlah uang setelah memperbaiki mobil mereka. Dan di saat itu mereka tidak memiliki uang. Christy lalu meminta Ben untuk menyuruh pria tersebut agar menderek mobil mereka ke kota saja. Namun setelah bertanya kepada pria itu, ternyata ia membantu mereka tidak meminta biaya sedikit pun. Ditambah lagi dirinya pergi ke arah selatan, sedangkan mereka ingin pergi ke arah utara. Mendengarkan hal itu, tentu mereka setuju dengan bantuan pria tersebut. Mac lalu membawa mereka ke sebuah tempat pertambangan yang telah ditinggalkan berjarak beberapa jam dari Wolf Creek. Sambil bersantai di sekitaran api, sambil menghangatkan badan, Mac menceritakan tentang masa lalunya, bahwa dirinya dulu menjadi seorang pemburu dan memburu hewan-hewan liar di tempat itu. Christy dan Lizzie merasakan bahwa Mac akan melakukan sesuatu kepada mereka dan memberitahukannya kepada Ben.
Namun Ben bersikap tidak peduli dengan hal tersebut hingga mereka semua pun tertidur. Ketika terbangun, Lizzie menyadari bahwa dirinya telah diikat di sebuah gudang hingga sampailah di malam hari. Lizzie berhasil melepaskan ikatannya dan mencoba untuk melarikan diri, meninggalkan tempat itu. Namun ia mendengarkan sebuah suara teriakan Christy di dalam garasi. Di sana terlihat Meg melakukan kekerasan dengan sebuah senjata terhadap Christy. Untuk menolongnya, Lizzie membakar sebuah mobil sehingga membuat Meg keluar dari garasi itu untuk memadamkan api tersebut. Lizzie lalu menghampiri Christy dan berusaha untuk menyelamatkannya. Namun Meg datang dan melakukan pelecehan terhadap Christy. Lizzie pun berhasil mengambil senjata milik Meg dan menembaknya hingga mengenai bagian leher Meg yang membuat ia pingsan. Namun peluru di senjata itu hanya tersisa satu yang membuat Lizzie tidak bisa membunuh Meg. Mereka lalu mencoba untuk melarikan diri menggunakan mobil truk yang digunakan oleh Meg. Namun kunci truk itu tidak ada dan Lizzie mencoba untuk mencarinya. Setelah mencari, Lizzie mendapatkan kunci itu pada kantong celana milik Meg dan segera mungkin untuk pergi. Namun terlihat Meg bangkit kembali dengan membawa sebuah shotgun yang langsung menembak mobil mereka. Untungnya tembakan itu tidak mengenai siapapun. Lizzie dan Christy pun pergi dari tempat itu walaupun mereka tidak tahu mau kemana. Mereka ternyata mengarah ke sebuah jurang dan tidak tahu mau kemana lagi. Lizzie akhirnya memutuskan untuk mendorong mobil itu ke dalam jurang agar membuat Meg berpikir bahwa mereka telah tewas di dalam mobil tersebut. Ketika menyadari Meg datang, mereka berdua bersembunyi di tepian tebing agar Meg tidak bisa menemukan mereka. Setelah pergi, Lizzie mengatakan kepada Christy bahwa mereka memerlukan mobil lain untuk melarikan diri dari sana, sehingga Lizzie berniat untuk kembali ke tempat Meg berada dan meninggalkan Christy di luar gerbang, lalu menyuruhnya untuk melarikan diri dengan berjalan kaki jika dirinya tidak kembali dalam 5 menit. Lizzie masuk ke sebuah tempat yang dimana di tempat tersebut terdapat sebuah tangga dan ia mencoba untuk turun menggunakan tangga itu. Di sana dirinya melihat sebuah tengkorak manusia, yaitu korban lainnya yang bernasib serupa dengan mereka alami. Lizzie lalu menemukan sebuah kamera serta barang-barang wisatawan yang juga menjadi korban Meg. Di dalam video itu terlihat wisatawan lain juga bernasib sama dengan mereka, yaitu dibantu oleh Meg untuk memperbaiki mobilnya. Lizzie juga menemukan kamera milik Ben. Dan ternyata Meg sudah mengikuti mereka semenjak berhenti di pom bensin. Tidak mau berlama-lama lagi di tempat itu, Lizzie masuk ke sebuah mobil. Namun di dalam mobil tersebut sudah terdapat Meg yang langsung menusuknya dari belakang, lalu memotong jarinya beserta tulang belakang Lizzie yang membuatnya tewas. Christy menyadari bahwa Lizzie tidak kembali lagi dan ia memutuskan untuk melarikan diri dengan cara berjalan kaki hingga sampai di sebuah jalan. Di saat itu terdapat sebuah mobil yang dikendarai oleh pria tua yang berhenti untuk menolongnya. Namun dari kejauhan Meg berhasil menembak pria tua tersebut. Christy yang menyadari bahwa Meg masih mengejarnya berusaha untuk membawa mobil dan terlihat mobil Meg mengejarnya dari belakang. Meg pun berhasil mengejar mobil Christy. Tetapi Christy berhasil membuat mobil Meg keluar dari jalan yang membuat ia terhenti. Namun Meg membawa sebuah senjata dan berhasil menembak ban mobil Christy yang membuat mobilnya kecelakaan. Christy pun tewas dibunuh oleh Meg dan membawanya masuk ke dalam bagasi mobil. Di sisi lain, Ben ternyata masih hidup. Ia berada di sebuah tempat yang tak jauh dari tempat Lizzie berada. Tangannya dipaku oleh Meg agar dirinya tidak bisa melarikan diri. Namun setelah berusaha menahan sakit,
Ben akhirnya berhasil terlepas dari paku yang ada di tangannya. Ben melarikan diri sejauh mungkin dengan cara berjalan kaki serta meminta pertolongan. Namun satupun orang tidak terlihat hingga membuatnya pingsan pada tepi sebuah jalan. Pada pagi harinya, ia ditemukan oleh 2 orang wisatawan yang kebetulan lewat ketika itu. Mereka membawa Ben ke kota untuk memberikannya perawatan. Meskipun sebagian besar polisi telah melakukan pencarian, namun jejak dari Lizzie dan Christy tidak pernah ditemukan. Investigasi terakhir pada kasus itu mengalami kendala, terhambat dikarenakan lokasi kejadian yang membingungkan, serta kurangnya bukti fisik dan dugaan yang hanya berasal dari satu-satunya saksi. Setelah 4 bulan dalam tahanan polisi, Ben akhirnya terbebas dari segala tuduhan. Saat ini ia tinggal di Australia Selatan. Di akhir film terlihat Meg berjalan mengarah ke matahari terbenam dan film pun selesai.